Tajuk Radio Silaturahim edisi Rabu 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 12 Januari 2022. Diberi judul Hati-hati Troublemaker. Di antara tanda seorang muslim yang baik dalam kehidupan sosialnya adalah melakukan hal yang berguna atau bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak berguna, apalagi perihal yang merusak. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna baginya. Hal yang berguna di sini tidak hanya berkaitan dengan perilaku atau perbuatan, tetapi juga perkataan atau ucapan. Apalagi di era internet dan era media sosial, banyak sekali kita temukan seseorang yang di dalam perkataan-perkataannya yang tidak berguna, bahkan cenderung berbahaya dan membahayakan. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di dunia nyata. Karena status yang ditulis di media sosial, misalnya terjadi perang perkataan, saling mengejek, menghina, mencaci maki, mengolok-olok dan sejenisnya, sehingga pantas disebut sebagai si biang kerok. Mengambil ibrah dari kisah Rasulullah dan sahabatnya, pada suatu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berada di sebuah majelis, seorang lelaki datang menemaninya dengan membawa berita panas. Lelaki itu mengabarkan keburukan seseorang dengan maksud agar Sayyidina Umar terpancing marah dan kemudian bertindak keras. Si lelaki itu tahu bahwa Amirul Mukminin dikenal tegas terhadap sesuatu yang sifatnya kemungkaran. Namun di luar perkiraan, Sayyidina Umar hanya duduk termenung. Kepada lelaki itu Sayyidina Umar berkata, "Kalau beritamu itu dusta, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka tabayunlah, telitilah dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian." Demikian Quran Surat Al-Hujarat ayat 6. Tetapi jika berita itu benar, ingatlah dengan ayat Al-Quran Surat Al-Kalam ayat 10 hingga 15 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Sayyidina Umar berkata lagi, jika aku ingin memaafkanmu, jangan ulangi dan jangan kembali lagi ke sini, karena itu bukan sifat seorang mukmin. Si lelaki meminta maaf dan pulang dengan perasaan malu dan hina. Kisah yang ditulis oleh Amin Al-Jundi ini merupakan pelajaran penting. Larangan membawa berita-berita yang bersifat hasutan dan mengumbar kejelekan orang. Pada saat yang sama, kaum muslimin harus selektif dan tidak gampang menerima maupun mengikuti berita yang penuh hasutan seperti itu. Jadilah muslim yang bijak dan bermanfaat. Di masa Rasulullah SAW, kita diingatkan sosok Abdullah bin Ubay yang selalu membuat onar di lingkungan kaum muslimin. Dalam banyak riwayat dijelaskan
mengenai perbuatannya yang selalu menuruti hawa nafsu dan penuh ambisi buruk. Dibakarnya emosi orang, dihasutnya, diadu dombanya, dipecah belah agar suasana panas. Dia dan kelompoknya tidak segan memfitnah Nabi dan para sahabatnya. Setiap ada kesempatan selalu dimanfaatkan untuk membuat kacau. Banyak sahabat Nabi yang marah dibuatnya. Bahkan anaknya sendiri tidak tahan menghadapi perangai munafik ayahnya itu. Namun Nabi selalu menyikapinya dengan jernih dan meminta kaum muslimin tidak mudah terpancing ulah jahat tokoh kaum munafik itu. Hingga Rasulullah bersabda, sebarluaskan perdamaian dan perkuatlah hubungan persaudaraan. Dalam kehidupan sekarang ini, sering dijumpai orang-orang yang pekerjaannya membuat suasana panas, gaduh dan masalah. Tidak jarang dalih yang seolah baik ditebarkan untuk meyakinkan orang atas hasrat dan ulah dirinya. Bila perlu dengan dalil agama, orang-orang jenis ini termasuk dalam kategori troublemaker. Sering umat atau masyarakat yang kurang kritis terhadap kehasutan dan cara berpikir para pembuat gaduh seperti itu, ada kecenderungan jika suatu kali ulahnya berhasil, maka diulang pada kesempatan lain. Akibatnya masalah demi masalah muncul dan tidak kunjung selesai akibat pola orang-orang pembuat ulah tersebut. Orang-orang seperti itu ada di mana-mana. Seolah-olah memang sengaja ditempatkan. Kadang sosoknya tampak berperan aktif sehingga mudah mempengaruhi lingkungan. Tidak jarang paham dalil-dalil agama pula. Dia tidak sadar kalau ulahnya sering membawa masalah bagi sesama. Pada saat yang sama perbuatan onarnya itu sesungguhnya akan menjadi senjata makan tuan. Wallahu a'lam bissawab.